Karena Mas Gibran tidak diizinkan untuk ikut menyalami presiden, menyalami anggota kabinet mendampingi presiden, itu bagi saya adalah sebuah indikasi ini adalah unsur kesengajaan untuk mengurangi atau kemudian mencoba mendegradasi secara publik karena ini disorot oleh kamera. Betapa Mas Gibran sekarang sedang coba dipinggirkan. Saya nggak tahu apakah ini inisiatif dari presiden atau inisiatif dari Prasetyo Hadi. Dan kalau benar ini tanpa sepengetahuan presiden, mestinya pada saat ketika Mas Gibran tidak mengikuti Pak Presiden di belakang, kok loh, Wapres mana? Kan mestinya Presiden Prabowo akan berkata begitu, ya kan? Nah, artinya ketika Presiden menyalami satu persatu, Presiden tidak lagi melihat bahwa kok Mas Wapres nggak mengikuti saya untuk menyalami anggota kabinet, tapi Presiden diam. Artinya apa? Presiden sudah tahu. Ini yang saya bilang, Prasetyo Hadi dan Kodari tidak jujur menjelaskan hal ini kepada masyarakat. Presiden dan wakil presiden itu adalah simbolik negara. Presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat. Sementara dalam rapat kemarin, wakil presiden diposisikan satu baris dengan menteri. Menteri itu yang pilih presiden, bukan rakyat. Jadi kalau kemudian Mas Wapres disejajarkan dalam satu baris kursi dengan para menteri, ini jelas sesuatu yang disengaja. Apa yang disebut bahwa pemerintah Prabowo Gibran adalah keberlanjutan, sudah tidak seperti itu lagi. Kita sih nggak usah bersentimental dengan bahwa ini berlanjut atau tidak sih, konsepnya keberlanjutan atau tidak, enggak, ini sudah enggak keberlanjutan. Tetapi anehnya prestasi-prestasi yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu seolah-olah itu karena prestasi selama 2 tahun bekerja. Salah. Misalnya Pak Prabowo mengatakan kita sudah swasembada pangan. Pak Prabowo lupa untuk mencapai swasembada pangan itu kan karena kerja keras Presiden Jokowi 10 tahun dalam menyiapkan segala infrastruktur. Dari ketersediaan pupuk, dari ketersediaan irigasi, waduk, dan seterusnya. Kok tiba-tiba sekarang itu karena prestasi Bapak Presiden selama 21 bulan, omong kosong itu. Saya sebenarnya kepada seluruh teman-teman relawan, Anda realistis saja. Kalau memang Anda seorang loyalis Pak Jokowi, bagi teman-teman yang sekarang misalnya menjabat di komisaris BUMN, itu karena ada penugasan-penugasan, karena ada relasi, Anda adalah bagian dari relawan Jokowi. Kalau Anda memang seorang loyalis Jokowi, Anda mundur sekarang dari jabatan komisaris dan kemudian memberikan dukungan penuh untuk menjaga Pak Jokowi dan menjaga Mas Gibran. Kalau Anda masih menjabat di kursi komisaris, saya yakin kalian semuanya akan diam ketika Mas Gibran, Pak Jokowi diperlakukan seperti ini oleh rejim Prabowo. Heboh masih soal kursi Wapres yang digusur. Kok Budius galak amat sih istilahnya kursi Mas Wapres digusur. Masa digeser? Udah ya. Hai penonton Ruang Konsensus Sanpeki Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'rufiliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya masih akan merespon atau menanggapi, kalau boleh juga ini mengulas sedikit tentang polemik kontroversi masalah kursi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergusur di dalam rapat paripurna, sidang kabinet paripurna sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, saya ingin merespon di tengah kontroversi dan di tengah marahnya para Jokowi lover terhadap kebijakan dari protokoler istana atau sekretariat negara
ya yang membuat posisi Wapres Gibran ya sejajar dengan menteri, ini memang sesuatu yang perlu kita ulas sedikit. Saya hanya ingin mengatakan bahwa penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi ya dan Kepala Badan Komunikasi Kodari itu sebuah jawaban yang menurut saya tidak jujur. Ya, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi lebih tepatnya adalah tidak jujur. Ya, mestinya sebagai penyelenggara negara yang sudah disumpah ya harus memberikan jawaban dan keterangan yang jujur ya kepada publik. Kenapa kemudian posisi duduk wakil presiden dalam sidang kabinet tidak mendampingi presiden duduk di sebelahnya? Oke, kenapa saya bilang tidak jujur? Mari kita simak, mari kita teliti ya proses dari masuknya presiden dan wakil presiden ke ruang rapat kabinet. Biasanya ya di era Pak Jokowi, di era Pak SBY ya 10 tahun di era Pak Jokowi, 10 tahun di era Pak SBY, kita selalu melihat sebelum masuk ke ruang rapat kabinet ya, presiden dan wakil presiden itu jalannya berdampingan. Ya, begitu juga di era Pak Jokowi. Di era Pak Prabowo hampir 21 bulan, baru kemarin ini terjadi keanehan. Biasanya juga Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu juga sebelum masuk ke ruang rapat kabinet juga jalannya ya walaupun nggak bersebelahan tapi nggak terlalu jauh jaraknya. Ya, nah itu suatu keanehan. Coba Anda teliti, Anda simak ya video dari kanal YouTube Sekretariat Presiden ya. Nah, di era Pak Prabowo ya, memang ada sedikit perbedaan gaya protokolernya. Di era Pak Jokowi, presiden wakil presiden masuk ke ruang rapat kabinet langsung duduk di meja pimpinan rapat, presiden sebelah kanan, wakil presiden sebelah kiri. Nggak pakai salam-salaman ke seluruh peserta rapat. Nah, di era Presiden Prabowo ya dibiasakan ya setiap masuk ke ruang rapat kabinet, presiden ya bersama wakil presiden ya menyalami seluruh menteri-menteri yang hadir ya. Itu kebiasaan baru. Nah, pada rapat sidang kabinet paripurna 2 atau 3 hari yang lalu itu ya terjadi keanehan. Coba Anda teliti. Kalau memang itu hanya karena alasan teknis, itu kan yang disampaikan Prasetyo kan? Oh, ini hanya alasan teknis. Karena presiden mau menjelaskan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Tentang teleprompter juga Prasetyo Hadi juga ngaco atau keliru. Saya akan jelaskan nanti. Nah, saya akan masuk dulu tentang ketidakjujuran ya Prasetyo Hadi dan Kodari ya sebagai pejabat istana ya dalam menjelaskan ke publik bahwa ini persoalan teknis dan tidak perlu khawatir. Publik jelas merespon ini dengan serius dan perlu khawatir karena ini memang ada unsur kesengajaan. Nah, pada rapat kemarin itu setelah Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu datangnya agak jauh jaraknya. Presiden Prabowo di depan, agak jauh di belakangnya, baru Mas Gibran tuh. Nah, Pak Prabowo kan langsung menyalami seluruh menteri yang hadir. Mas Gibran ketika sampai di kursinya sudah disiapkan langsung berdiri di sebelahnya. Itu artinya apa? Itu sudah dikondisikan. Kalau memang hanya karena alasan teknis, ya, Mas Gibran tetap mendampingi presiden, ya, menyalami seluruh anggota kabinet, ya, karena kan pasangan nih, satu paket kan. Pemilihan presiden ya adalah dalam satu paket, ya, menyalami itu berkeliling, seret, ya. Baru kemudian kalau toh anggaplah itu benar karena alasan teknis, ya baru kemudian Mas Gibran nggak duduk di sebelah presiden, tapi kemudian duduk di jajaran Menko. Atau setidaknya kalau kita mencoba berpikir positif, kalau kita lihat posisi yang seperti ini ruang pimpinan rapat, ini Menko di sini. Nah, kan dekat memang, paling kanan dari presiden itu ada wakil presiden. Tetapi karena Mas Gibran tidak diizinkan untuk ikut menyalami presiden, menyalami anggota kabinet mendampingi presiden,
Itu bagi saya adalah sebuah indikasi ini adalah unsur kesengajaan untuk ya mengurangi ya atau kemudian mencoba mendegradasi ya secara publik ya, karena ini disorot oleh kamera. Betapa Mas Gibran sekarang ya sedang coba dipinggirkan. Ya, saya nggak tahu apakah ini inisiatif dari Presiden atau inisiatif dari Prasetyo Hadi. Ya, dan kalau benar ini tanpa sepengetahuan Presiden, mestinya pada saat ketika Mas Gibran tidak mengikuti Pak Presiden di belakang, ya, kok loh, Wapres mana? Kan mestinya Presiden Prabowo akan berkata begitu, ya kan? Nah, artinya ketika Presiden menyalami satu persatu, Presiden tidak lagi melihat bahwa kok Mas Wapres nggak mengikuti saya untuk menyalami anggota kabinet. Tapi Presiden diam. Artinya apa? Presiden sudah tahu. Ini yang saya bilang, Prasetyo Hadi dan Kodari tidak jujur menjelaskan hal ini kepada masyarakat. Ya. Kenapa saya pikir saya perlu untuk meluruskan ini? Karena kejujuran pejabat negara itu penting di mata masyarakat. Bagaimana Anda punya kredibilitas? Ya. Ketika Anda tidak menyatakan sesuatu yang jujur kepada masyarakat apa yang terjadi. Kalau ini adalah hanya alasan teknis, Mas Gibran tetap bisa mengikuti Presiden, menyusul di belakang untuk ikut menyalami para anggota kabinet. Itu menunjukkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu adalah simbolik negara. Ya, Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat. Sementara dalam rapat kemarin, Wakil Presiden diposisikan satu baris dengan menteri. Menteri itu yang pilih Presiden, bukan rakyat. Jadi kalau kemudian Mas Wapres disejajarkan dalam satu baris kursi dengan para menteri, ini jelas sesuatu yang disengaja. Saya nggak tahu tujuan yang disengaja seperti itu apa. Ini harus kita coba selami dan renungkan ada apa. Kenapa Mas Wapres diperlakukan seperti itu? Bahwa kemudian Mas Wapres tidak berkomentar, tidak komplain, ya, itu adalah karakter dari seorang Gibran. Sejak kapan kita mendengar Gibran pernah komplain, ya, mengeluh, protes ketika dirinya merasa diperlakukan tidak adil? Gak pernah. Tapi kan kita bisa merasakan dari gestur tubuhnya Gibran selama rapat itu. Saya sendiri melihat Gibran tidak nyaman. Tapi ya apa boleh buat. Saya adalah wakil presiden, secara konstitusional sifatnya adalah pembantu presiden. Beberapa pengamat mengatakan kita nggak usah persoalkan kenapa latar belakang kenapa Gibran menjadi wakil presiden. Yang penting sekarang kan wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Tidak bisa membacanya seperti itu, Rudolfo. Ya toh? Presiden Prabowo menjadi presiden adalah karena keikutsertaan Gibran mendampinginya menjadi cawapres pada saat kontestasi Pilpres 2024 lalu. Ya. Jangan seperti yang saya bilang tempo hari dalam episode saya sebelumnya, Pak Presiden seperti habis manis cepat dibuang. Tidak begitu caranya. Gibran memang bukan siapa-siapa. Gibran bukan ketua umum partai politik besar, politik yang punya fraksi di parlemen. Ya, Gibran juga bukan seorang konglomerat. Ya kan? Gibran juga bukan seorang tokoh besar ya yang punya pengaruh besar. Gibran hanya adalah seorang anak muda yang diminta, ingat ya, yang diminta 5 kali oleh Prabowo untuk mau mendampinginya sebagai cawapres. Diminta loh. Sekarang ketika sudah menjadi presiden sesuai dengan cita-cita Prabowo, ya, mau disingkirkan. Ya itulah politik. Oke, pertama itu ya. Mensesnek Prasetyo Hadi dan Kepala Bakom Kodari tidak jujur memberikan informasi kepada masyarakat, itu hanya alasan teknis. Satu lagi, itu karena Pak Presiden akan mempresentasikan materi-materi dalam rapat kabinet sehingga perlu menggunakan teleprompter. Saya kasih tahu ya,
Mungkin teman-teman paham apa yang disebut dengan teleprompter. Ya. Teleprompter itu adalah sebuah kamera broadcasting, ya, di mana seorang presenter, misalnya seperti saya melihat kamera tetapi itu ada teks yang saya baca, itu disebut teleprompter. Ya, itu adalah sebuah equipment dalam studio broadcasting. Nah, kita tahu Pak Prabowo bukan tipikal presiden yang ketika berpidato suka membaca teks. Ya. Berbeda misalnya dengan Pak SBY misalnya. Yang memang menggunakan teleprompter kanan dan kiri malah, ya kan begitu. Pak Prabowo bahkan sudah dikasih teks pun cenderung kemudian tidak membaca teks. Kenapa kemudian karena alasan menggunakan teleprompter? Lagian, apa kaitannya membaca teleprompter dengan terganggu dengan kehadiran wapres di sebelahnya? Ini nggak masuk akal. Sebuah alasan yang dicari-cari. It doesn't make sense. Kalau teleprompter kan hanya begini, tinggal membaca. Kalau memang misalnya ada slide yang dipasang, itu kan proyektor yang staf istana, ya, protokolnya sudah menyiapkan semuanya dan tidak akan mengganggu. Apakah Pak Prabowo sekarang merasa pusat gravitasi di dalam ruangan rapat kabinet itu hanya ada pada presiden? Tidak boleh ada wakil presiden. Kenapa begitu? Kenapa merasa bersaing dengan wakil presiden? Bukankah pada saat Pak Prabowo meraih kursi presiden sesuai cita-cita dan mimpi Pak Prabowo, ya, itu karena kesediaan Pak Jokowi mengizinkan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya pada saat Pilpres 2024, dan itu sekarang katanya jangan diungkit-ungkit lagi. Sekarang Prabowo sudah menjadi presiden. Gibran hanya wakil presiden, pembantu. Harus taat kepada apa yang diperintahkan presiden. Gibran sudah melakukan itu dengan baik selama ini. Tidak ada kaitannya ke sana. Ini hanya masalah kelaziman dan adab. Ya. Oh, hanya masalah kursi kok diributkan? Ya, inilah masalah adab. Anda mau nggak? Ya, misalnya kalau hanya masalah kursi itu tidak usah diributkan misalnya, ya. Anda mau nggak kalau misalnya yang mendampingi di sebelah Pak Prabowo itu hanya adalah Teddy, Seskap. Kenapa Seskap? Ya kan ikut mendampingi, akan memberikan file-file langsung kepada presiden. Mas Gibran sebagai wapres duduk aja di ruang menteri. Itu masalah kursi loh, nggak usah diributkan. Masalah nggak itu? Kalau misalnya di sebelah kursi presiden itu adalah Seskap misalnya. Atau kalau dianggap ngapain sih masalah kursi duduk di sebelah mana aja diributkan? Atau misalnya Gibran duduk di belakang, kan hanya masalah kursi nih ya. Tetap di ruang rapat tapi wapres Gibran duduk di belakang, paling belakang kursinya. Masalah nggak itu? Masalah kan? Kenapa kemudian ada yang mengatakan masalah posisi kursi aja diributkan? Ya iyalah, itu namanya protokoler. Protokoler itu wajib dibuat ya sehingga sebuah seremoni kenegaraan itu ada nilai adabnya. Ya itulah menunjukkan kita adalah sebuah bernegara, ada aturan-aturannya, ada toto coronya. Nggak sembarangan. Jangan kemudian mengatakan, alah masalah kursi aja. Kalau hanya sekedar masalah kursi, ya kan? Kenapa Prabowo mempersoalkan masalah kursi? Alah masalah kursi aja, biar aja Gibran di sini. Kan hanya masalah kursi, berarti masalah kursi itu masalah bagi Presiden Prabowo. Kalau hanya masalah kursi, ya justru karena masalah kursi itulah makanya Gibran disuruh tidak lagi duduk di sebelah presiden pada saat rapat kabinet. Dan kecurigaan saya berikutnya bahwa Prasetyo Hadi itu tidak jujur adalah menjawab pertanyaan wartawan ya ketika Prasetyo Hadi kemarin memberikan penjelasan kepada publik. Ada pertanyaan media seperti ini. Pak, apakah formasi seperti ini akan dirubah seperti bagaimana biasanya atau tetap seperti ini? Jawabannya tahu nggak? Ya kita lihat nanti. Nah, dari jawaban Prasetyo Hadi seperti itu kita lihat nanti menunjukkan bahwa ini memang adalah sebuah by design. Ini adalah operasi politik sebenarnya.
Kalau memang itu hanya karena alasan teknis, tentu jawaban Prasetyo Hadi dengan tegas, oh enggak, kalau ada rapat kabinet paripurna lagi, ya presiden dan wakil presiden memimpin rapat pasti akan seperti biasanya lagi, presiden sebelah kanan, kursinya wakil presiden sebelah kiri, pasti akan jawabannya seperti itu. Tapi jawaban Prasetyo Hadi justru, oh enggak, kita lihat nanti. Nah, kejebak sendiri kan si Prasetyo, ya mungkin ini tidak dilihat oleh banyak orang kemarin-kemarin ini. Ya, saya mencoba memperhatikan ini detail. Ya, dari posisi masuk, memang presiden posisi wakil presiden itu agak di belakang, dan memang sudah disampaikan setelah Bapak masuk, ya presiden sendiri yang menyalami menteri, Pak Wapres langsung berdiri di samping Menko. Pasti sudah diarahkan begitu oleh protokoler. Dan Presiden Prabowo pun tidak mempersoalkan ketika di belakangnya Mas Gibran nggak ikut mendampingi untuk menyalami para menteri. Itu artinya by design. Dan saya sayangkan juga adalah Kodari. Kodari itu menjadi petinggi itu kan karena sudah diajak-ajak oleh Pak Jokowi dalam beberapa kali kunjungan presiden ke beberapa daerah. Ya kan? Bahkan diajak ngobrol dalam pesawat oleh presiden. Artinya apa? Yang membesarkan Jokowi dalam politik, yang membesarkan Kodari dalam politik adalah Pak Jokowi. Kenapa dia sekarang seperti kacang lupa kulitnya juga si Kodari? Ya, inilah hal-hal yang dalam politik ya orang sering lupa ya latar belakangnya ketika sudah harus menjadi bagian dari kekuasaan penguasa baru. Dan sekali lagi saya melihat bahwa memang di sini ya apa yang disebut bahwa pemerintah Prabowo Gibran adalah keberlanjutan sudah tidak seperti itu lagi. Kita sih nggak usah bersentimental dengan bahwa ini berlanjut atau tidak sih, konsepnya keberlanjutan atau tidak, enggak, ini sudah enggak keberlanjutan. Tetapi anehnya prestasi-prestasi yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu seolah-olah itu karena prestasi selama 2 tahun bekerja. Salah. Misalnya ya, Pak Prabowo mengatakan kita sudah swasembada pangan. Pak Prabowo lupa ya, untuk mencapai swasembada pangan itu kan karena kerja keras Presiden Jokowi 10 tahun dalam menyiapkan segala infrastruktur. Dari ketersediaan pupuk, dari ketersediaan irigasi, waduk, dan seterusnya. Kok tiba-tiba sekarang itu karena prestasi Bapak Presiden selama 21 bulan, omong kosong itu. Ya, begitu juga misalnya mengenai hilirisasi. Kan Pak Jokowi yang merintis hilirisasi. Kenapa kemudian mengaku-ngaku itu hanya karena saya yang memimpin sekarang, ya nggak bisa begitu atuh. Nah, jadi saya pikir ya di dalam politik itu memang yang menjadi basis komitmen itu sebenarnya bukan teman politik, tetapi adalah kepentingan politik. Mungkin saat ini Presiden Prabowo dan Gerindra ya sudah merasa bahwa mereka tidak butuh lagi Pak Jokowi, mereka tidak butuh lagi ya sentimen elektoral yang dimiliki oleh Pak Jokowi, mungkin karena dianggap Pak Jokowi sudah tidak lagi memiliki dukungan yang luas dari masyarakat, sehingga mungkin dianggap tidak lagi berpengaruh. Ya saya nggak tahu apakah seperti itu nyatanya, tapi kalau toh memang Pak Jokowi dianggap tidak lagi penting ya di dalam menunjang, mendukung ya keberlangsungan pemerintahan ini, ya itu hak Pak Prabowo. Tentu Pak Jokowi juga punya hitungan-hitungannya. Dan saya yakin Mas Gibran juga adalah seorang anak muda yang taat pada komitmennya. Dia akan tetap menjalankan periode ini sebaik-baiknya sesuai dengan konstitusional. Ya, bahwa kemudian digoreng ke sana kemari, ya itulah namanya berbagai kepentingan bisa kita lihat dalam komentar-komentar para pengamat, para politisi ya, yang dengan jernih bisa kita lihat, oh si Anu komentarnya seperti ini, ketahuan dia adalah haters. Oh si Anu komentarnya ketahuan dia adalah seorang oportunis. Kita bisa lihat dari sana. Nah karena itu saya pikir ya, tanpa kita mengecilkan bahwa ada keretakan atau tidak antara relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, saya hanya melihat secara jernih ya,
sulit kita merasa bahwa hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini memang baik-baik saja, tuh sulit kita percaya lagi. Ya, dan kita juga harus realistis, jangan juga mau dibohong-bohongin. Enggak, Jokowi Prabowo baik-baik aja, tuh bullshit. Ya, kalau misalnya ada para ketum-ketum relawan Jokowi yang mengatakan hubungannya baik-baik saja, saya pikir itu juga tidak benar. Ya, Anda juga jangan tidak jujur. Ya, realitasnya sudah seperti ini kok. Beberapa kali, hampir 2 bulan ini Pak Jokowi berusaha untuk berkomunikasi dengan Presiden Prabowo, susah. Ya, jangan juga publik dibodoh-bodohin dengan penjelasan-penjelasan retoris ya yang tidak sesuai dengan realitanya, gitu loh. Ya, bagi saya sebenarnya kepada seluruh teman-teman relawan, ya Anda realistis saja. Kalau memang Anda seorang loyalis Pak Jokowi, bagi teman-teman yang sekarang misalnya menjabat di komisaris BUMN, ya itu karena ada penugasan-penugasan, karena ada relasi, Anda adalah bagian dari relawan Jokowi. Kalau Anda memang seorang loyalis Jokowi, Anda mundur sekarang dari jabatan komisaris dan kemudian memberikan dukungan penuh ya untuk menjaga Pak Jokowi dan menjaga Mas Gibran. Ya, kalau Anda masih menjabat di kursi komisaris, saya yakin ya kalian semuanya akan diam ketika Mas Gibran, Pak Jokowi ya diperlakukan seperti ini oleh rejim Prabowo. Ya. Apakah jalan menuju Pilpres 2029 Prabowo Gibran 2 periode itu masih layak untuk kita dengungkan? Saya pikir ya tidak pas lagi. Artinya di sini kita harus punya dignity, kita harus punya harga diri. Ya, udah jelas cinta bertepuk sebelah tangan saat ini. Kok ya kita masih pengen Prabowo Gibran 2 periode, Prabowo Gibran 2 periode, sementara dari pihak yang ingin berpasangan dengan kita sudah ogah. Kok kita nggak punya harga diri ya, masih berteriak Prabowo Gibran 2 periode. Ya berarti kan kita buta mata dan buta hati juga jadinya. Ya kita realistis saja, kalau memang Prabowo Gibran sudah tidak layak atau mungkin sudah tidak visible lagi untuk terjadi 2029, ya nggak ada masalah. Kemungkinannya cuma Mas Gibran karir politiknya sudah selesai sampai di sini saja. Atau ya Mas Gibran kemudian bergandengan dengan yang lain sebagai cawapres dari capres yang lain misalnya, kan bisa saja. Atau Mas Gibran nyapres saja sendiri, kan nggak ada masalah. Jadi kita juga nggak usah heboh-heboh, kita juga nggak usah marah-marah, tapi realistis, punya sikap, punya harga diri. Jangan kemudian kita mencela-mencela, menjadi manusia-manusia oportunis, ya mengaku relawan Jokowi, tetapi ketika Pak Jokowi kondisinya seperti ini diperlakukan oleh pemerintahan Prabowo, ya Anda masih berdiam diri duduk di kursi enak sebagai komisaris di BUMN. Ya, harga dirinya di mana? Kalau saya sebagai komisaris ketika Pak Jokowi seperti ini, saya langsung membuat surat pengunduran diri. Saya akan bela Pak Jokowi kalau begitu. Saatnya kita berjuang lagi, Pak. Begitu mestinya. Jadi nggak ada kita berdiri di gray area, di daerah abu-abu, hitam atau putih, ya. Bahwa kemudian politik itu memang persaingan, ya itu sebuah realita, ya. Tapi kalau persaingan harus berlangsung dengan cara-cara yang tidak elok seperti ini, ya itu juga sebuah realita. Siapa yang paling licik, itulah yang menang barangkali. Siapa yang paling tidak loyal, yang tidak komit, biarkan rakyat yang menilai, ya. Mungkin di mata Pak Prabowo, di mata Gerindra, Pak Jokowi sudah habis, sudah selesai, PSI tidak akan berkembang. Mungkin begitu penilaiannya, itu sah-sah saja. Sudut pandang orang kan tidak mesti sama. Karena itu, marilah semuanya menjadi objektif dan realistis. Ya, saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kodari itu tidak jujur. Itu betul, faktanya seperti itu. Ya, kalau seorang pejabat publik tidak jujur seperti itu demi ya menyembunyikan sesuatu, ya itu wajar nggak? Secara kepentingan mereka wajar, tapi secara Anda bertanggung jawab kepada publik itu tidak wajar. Anda sudah membohongi publik. Anda tidak jujur. Dan wajar kalau kemudian indeks kepercayaan publik kepada pemerintah makin lama makin merosot. Gitu loh. Di tengah banyaknya persoalan yang mestinya Anda butuh dukungan besar dari rakyat. Ya. Sudah selayaknya sekarang semuanya introspeksi diri, ya mengevaluasi langkah,
dan kemudian masing-masing kembali ke kiblat masing-masing. Kalau memang kita sebagai seorang loyalis di kubu masing-masing. Kalau yang memang loyal kepada Pak Prabowo, ya udah, jangan lagi merasa juga bagian dari Pak Jokowi. Kalau memang kita bagian dari Pak Jokowi, ya sudah, kita kembali ke Pak Jokowi. Jahat kan? Enggak jahat, bagi saya itu biasa saja. Tapi jangan oportunis. Kesana iya, kesini iya. Ya itu namanya oportunis. Mukanya enggak hanya satu, mukanya bisa 12. Ya banyak orang sekarang seperti itu, iya banyak. Ya, karena itu memang saatnya rakyat ya seluruh Indonesia melihat ini secara jernih. Ya. Itu aja bagi saya. Yang paling penting saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pejabat istana tentang kenapa kursi Mas Gibran digeser itu karena ketidakjujuran penjelasan yang disampaikan oleh Mensesnek dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kalau memang sudah tidak jujur seperti ini, apalagi yang kita harapkan? Ya, apalagi yang kita harapkan dari pejabat-pejabat publik yang memang tidak jujur seperti ini? Salahnya Mas Gibran apa sih? Salahnya di mana? Kenapa Anda perlakukan seperti itu? Emang maunya Mas Gibran untuk menjadi wapres sekarang ini? Enggak. 5 kali loh Pak Dasko itu meminta ke Pak Jokowi. Pak Prabowo itu cerita dari Pak Dasko. 5 kali. Jadi diminta loh. Terus ketika sudah jadi sekarang diperlakukan seperti ini. Adil nggak ya kira-kira? Ya nggak adil. Mungkin Mas Gibran sih legowo. Tapi pendukungnya kan nggak bisa legowo. Dan karakter masyarakat Indonesia adalah ya paling marah ketika orang yang dia cintai itu dizolimi. Apalagi emak-emak, waduh ngeri. Oke, begitu aja saya pikir. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya tutup, seperti biasa, walaupun saya sudah jarang menggunakan anak Solo Mulyono, tapi saya tetap adalah pencinta Pak Jokowi. Ini buktinya, wedang jahe Pak Jokowi masih saya lakonin. Nih, kita seruput dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di monolog ruang khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.